Walil Islami, dan itu tetap bagi Islam, tariqatun bermula, jalan, wahidatun yang satu, fi mu'alajatil masyakili, di dalam menyelesaikan berbagai masalah. Bahwa maka bermula Islam itu yad'u, menyeru al-Islam, al-mujtahida, akan mujtahid, li'ayyadrusa, supaya hendaknya belajar siapa al-mujtahid, al-muskilata, akan persoalan, al-hadisata, yang datang, hatta yafhama, sehingga faham siapa mujtahid akan al-muskilah, Sumaya drusa, kemudian belajar siapa al-mujtahid an-nususo, akan nas-nas asyariyata, yang bangsa syariat, al-muta'alliqota, yang berhubungan, apa sih al-bihadihil muskilati, dengan persoalan ini. Sumayastan bidok, kemudian menetapkan siapa al-mujtahid halla hadihil muskilati, akan menyelesaikan persoalan ini, minan nususi, dari nas-nas. Ayastan bidok, yaitu menetapkan siapa al-mujtahid al-hukma, akan hukum, asyariyah, yang bangsa syar'i, lihadihil muskilati, lihadihil mas'alati, bagi masalah ini, menetapkannya, minal adillati, dari dalil-dalil, asyariyati, yang bangsa syariah. Wala yasluku, dan tidak menempuh siapa mujtahid tariqatan akan jalan, goiroha, selain tariqatan wahidah tadi, mutlakon, dengan mutlak, ala annahu, atas sesungguhnya ala annahu, atas sesungguhnya keadaan itu, hina yadrusu, ketika mempelajari siapa si al-mujtahid hadihil muskilata, akan persoalan ini, yadrusu, belajar juga siapa mujtahid akan hadihil muskilah, bi'tibariha, dengan memperhitungkan si hadihil muskilah, muskilatan, akan persoalan, insaniatan, yang bangsa kemanusiaan. Laisa, tidak ada laisa, tidak ada, gueru, selain daripada iktibar. La bi'tibariha, bukan dengan memperhitungkannya si muskilah, muskilatan, sebagai persoalan iktisodiatan, yang bangsa ekonomi, awijtimaiyatan, atau yang bangsa pergaulan, au muskilata hukmin, atau persoalan hukum, au ghairi atau selain semuanya. Bal bi'tibariha, bahkan dengan memperhitungkannya si al-muskilah, mas'alatan, akan satu masalah, tahtaju, yang membutuhkan apa si masalah, ila hukmin, kepada hukum, syar'iyin, yang bangsa syariat, hatta ya'rifa,
sehingga mengerti siapa al-mujtahid hukmallahi akan hukum Allah fiha di dalam masalah. Intinya bahwa menghadapi persoalan apapun juga, ya, Islam punya metode baku. Apa metode bakunya? Semua permasalahan bisa dijawab tuntas, ya. Oleh siapa? Oleh para mujtahid. Nanti para mujtahid mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi, kemudian mereka standarkan dengan nas-nas syariat, ya. Dari situ kemudian diambil satu kesimpulan, masalah ini hukumnya apa, harus diselesaikannya seperti apa, clear di dalam Islam itu. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan Islam hanya cocok untuk tempo dulu, untuk masa lalu, tidak cocok untuk masa kini, di mana persoalan sudah amat sangat jauh berkembang, gitu segala macam. Persoalannya yang berkembang, tapi inti penyelesaiannya tetap itu ada di Islam. Melalui siapa? Ijtihadnya para mujtahid. Jelas anak-anak? Ya. Dengan demikian, Islam cocok untuk setiap zaman, Islam cocok untuk setiap tempat. Maka sungguh-sungguhlah dalam belajar, anak-anak ya, semangatlah dalam belajar agar mudah-mudahan menjadi ulama di level mujtahid. Syarat-syarat jadi mujtahidnya dipenuhi, diperjuangkan, diusahakan. Kenapa? Karena pintu mujtahid tidak ditutup. Ya, umat Islam ini tidak boleh menerima satu doktrin seakan-akan pintu ijtihad sudah ditutup. Tidak. Gitu anak-anak. Yang sudah ditutup itu apa? Sudah berakhir itu adalah Rasul, ya. Ditutup, diakhiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ijtihad tidak boleh dibiarkan berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu syar'i. Ay hada al-hukmu syar'i. Huwa bermula al-hukmu syar'i, itu khitabu syari, seruan Allah. Al-muta'alliku, yang berhubungan, apa al, bi'af'alil ibadi, dengan perbuatan-perbuatan hamba. Wahwa, dan bermula khitabu syari, itu imma ayyakuna, terkadang hendaknya ada, apa sih khitabu syari, itu qad yasbut, pasti tetapnya. Al-Qur'ani, seperti Al-Qur'anul Karim, wal hadisi, dan hadis, al-mutawatiri, yang mutawatir. Mutawatir itu sambung menyambung, terus menerus, tidak ada yang putus, tidak ada yang diragukan para perawinya. Audoniyas subuti, atau dugaan ketetapannya. Kal hadisi, seperti hadis, ghairil mutawatiri, selain yang mutawatir.
Fa'in kana maka kalau ada apa sih khitab syari itu qad iyas subut pasti tetapnya yundoru maka dilihat apa sih khitab. Fa'in kana maka kalau ada apa sih khitab itu qad iyad dilalati pasti penunjukannya yakunu maka ada apa sih al hukmu hukum alladhi yang tadammana mengandung apa sih khitabhu akan alladhi itu qat'iyan pasti karokaatil faraidi seperti rokaatnya sholat-sholat fardu kulliha yaitu semuanya rokaatil faraid. Fa'inaha maka sesungguhnya si rakaatul faraid itu warodat datang. Apa si rakaatul faraid? Bil hadisi di dalam hadis al-mutawatiri yang mutawatir. Wa katahrim riba dan seperti keharaman riba. Wa qat'iyadis sariki dan seperti memotong tangan pencuri. Wajil dizani dan seperti mencambuk ya pelaku zina. Fainaha maka sesungguhnya si tahrim riba qat'iyah disarik jildizani itu ahkamun hukum-hukum qat'iyatun yang mutlak. Waswabu dan bermula kebenaran fiha di dalam semuanya itu muta'ayyinun pasti. Walaysa dan tidak ada itu fiha di dalam contoh-contoh yang tersebut tadi illa ra'yun kecuali apa pendapat wahidun yang satu qat'iyun yang pasti. Nah ini sekarang membahas ke pembahasan hukum syara. Apa yang disebut dengan hukum syara? Jawabannya adalah seruan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perbuatan para hamba. Seruan itu anak-anak ada kalanya qat'is subut, ada kalanya donis subut. Qat'is subut itu apa? Pasti tetapnya ya, yaitu dalil-dalil berupa Al-Quran dan hadis mutawatir. Sedangkan yang donis subut, dugaan keberadaannya ya donis subut itu adalah apa-apa yang diperoleh dari hadis yang tidak mutawatir. Lantas bagaimana kita mensikapinya? Kalau itu adalah qat'is subut, pasti tetapnya dilihat. Ini kalau ada bagan enak. Pertama, kalau dia qat'id dilalah, pasti penunjukannya, maka hukum yang terkandung di dalamnya itu adalah pasti, qat'i. Sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang jumlah rakaat sholat. Ya, kan di dalam Al-Quran tuh ada banyak ayat perintah sholat. Tetapi sholat itu berapa rakaat, masing-masing sholat berapa jumlah rakaatnya, itu dijelaskannya oleh hadis mutawatir. Dan kedudukannya itu adalah qat'is subut, pasti tetapnya. Begitu anak-anak ya. Sebagaimana tadi, sebagaimana jumlah rakaat sholat, juga demikian anak-anak.
tentang haramnya riba, terus potong tangan bagi pencuri, demikian juga mencambuk daripada pelaku zina. Itu adalah hukum-hukum yang qat'i. Yang qat'i. Jadi motong tangan, itu dijelaskan tuh. Motong tangannya tuh dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Itu dijelaskannya di hadis mutawatir. Dari sini. Ya. Itu hukum-hukum yang qat'i. Yang pasti, yang mutlak. Ya. Demikian. Kebenaran di dalamnya adalah sebuah kepastian. Gitu. Dan adakah di situ peluang untuk terjadinya silang pendapat, perbedaan? Tidak. Laisa fiha illa ra'yun wahidun qat'iyun. Mutlak. Begitu anak-anak. Sedangkan wa in kana, dan apabila ada apa khitabus syari, seruan Allah itu qat'iyas subut. Qat'is subut dhaniyad dilalah, itu dugaan penunjukannya, maka itu fa innal hukma, maka sesungguhnya hukum alladzi yang tadhammana, mengandung apa si hukum hu akan alladzi, itu dhanniyun, dhanni, dugaan, misla ayatil jizyati, seperti ayat tentang jizyah. Fainaha, maka sesungguhnya ayatul jizyah itu qat'iyas subut, pasti tetapnya, walakinaha, tetapi adanya si ayatul jizyah itu dhanniyud dilalah, dugaan penunjukannya, bitafsili, di dalam perincian. Sedangkan kalau seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seruan syara' itu adalah qat'is subut dhannid dilalah, maka hukum yang terkandung di dalamnya adalah dhanni, seperti ayat jizyah. Ayat tentang kewajiban jizyah bagi warga negara khilafah yang non-muslim, itu adalah qat'is subut, tapi dhannid dilalah di dalam perinciannya. Fal Hanafiyatu, maka bermula madhab bangsa Imam Hanafi, itu yashtarituna, mensyaratkan siapa al-Hanafiyah, antusama, akan hendaknya disebut apa sih jizyah, jizyatan, akan sebutan jizyah. Wa ayyad haro, dan hendaknya nampak apa adullu, kehinaan, ala mu'tiha, atas orang yang menyerahkannya jizyah, hina i'ta'iha, ketika menyerahkan jizyah. Wasyafi'iyatu, dan bermula madhab bangsa Imam Syafi'i, itu la yastarituna, tidak mensyaratkan siapa Syafi'iyah, tasmiyataha, akan menyebutnya si jizyah, jizyatan, akan sebutan jizyah, bal yasihu, bahkan sah apa antu khoda, hendaknya diambil apa si jizyah, bismi zakatin, dengan nama zakat, mutadha'afatin, yang dilipat. Wala darurata, dan tidak ada kepentingan mendesak, liidhari dulli, untuk menampakkan kehinaan. Bal yakfi, bahkan cukup apa al-khudu'u, nyerah,
ya tunduk li ahkamil islami terhadap hukum-hukum Islam. Ini berkenaan dengan khitab syari qat'is subut tapi dhonid dilalah. Dhonid dilalah. Maka di situ ya masuk tuh celah di mana terjadi perbedaan pendapat di antara para mujtahid. Contohnya dalam kasus jizyah. Jizyah itu adalah sejumlah senilai uang yang sudah ditetapkan hukum syara yang wajib diserahkan oleh warga non-muslim kepada pemerintahan khilafah dalam per tahun. Kalau di Islam itu zakat yang dikenakan dari muslim yang kaya, yang mampu. Ya, jizyah itu. Jadi ada setor uang ke negara. Jumlahnya nggak gede kok, kecil banget. Jauh banget dibanding dengan pajak. Kalau pajak adalah sejumlah uang yang bukan cuma harus dikeluarkan setiap tahun kita ini, menanggung beban pajak di setiap komoditi barang. Jadi kembali lagi, jizyat itu adalah uang yang diserahkan oleh warga non-muslim yang hidup di negara khilafah, ya, nanti diurus, diperhatikan, dijaga, dihormati statusnya sebagai manusia. Nah itu di antara syaratnya adalah dia harus mengeluarkan apa? Jizyat. Nah ini qat'is subut dhonid dilalah. Makanya terjadi ada perbedaan pendapat di antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, itu si non-muslimnya pada saat menyebutkan dia harus bilang, ini loh jizyat. Sambil dia juga menampakkan kehinaan dirinya. Karena agama yang dia anut itu adalah bukan agama, tapi doktrin. Yang tidak ada nilai kemuliaannya sama sekali. Jadi dia harus menampakkan bahasa tubuh yang menunjukkan dia ini hina gitu di hadapan Islam itu. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut madhab Imam Syafi'i, satu, tidak wajib diikrarkan ini sebagai jizyat. Bahkan bisa disebutnya sebagai zakat mudha'afah. Satu. Yang kedua, nggak perlu saat menyetorkan uang jizyah, si non-muslim itu dengan compang-camping, dengan bahasa tubuh yang menghinakan dia. Nggak penting. Kata Imam Syafi'i, intinya adalah dia harus siap menerima peraturan Islam gitu. Itu cukup. Tunduk, tidak protes, ya, apalagi menentang terhadap pemberlakuan hukum Islam. Ya, rada mikir ini bab ini, anak-anak. Bab ini rada mikir ya. Lain tadi kita pas ngaji penutupan kitab taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kita wawasan. Punya wawasan. Amma in kana, adapun apabila ada khitabus syari, seruan Allah Subhanahu wa taala, syari itu Allah, ya. Itu dhoniyas subut, dugaan tetapnya, kal hadisi sebagaimana hadis ghairil mutawatiri yang bukan mutawatir, fayakunu maka ada apal hukum alladhi yang tadammana,
mengandung apa al-hukum hu akan alladzi itu dhonniyan, dhonni. Tawaun sama akana apakah ada apa sih hukum itu qad iyad dilalati qad iddilala kasyami sittati ayamin seperti puasa 6 hari min Syawal dari bulan Syawal. Fa innaha mangka sesungguhnya si sabatat tetap apa si siyami sittati ayyam bisunati dengan hadis Nabi. Sedangkan apabila seruan syaraknya itu adalah don disebut dugaan tetapnya sebagaimana hadis yang bukan mutawatir, maka hukum yang terkandung di dalamnya itu adalah doni. Pada mikir ya. Baik hukum tersebut terkategori qat'id dilalah atau dhonnid dilalah, yang qat'id dilalah sebagaimana status hukum puasa 6 hari bulan Syawal. Innaha tasbutu bisunnah. Itu ditetapkan oleh hadis Nabi. Au dhonnid dilalah atau dhonnid dilalah. Dugaan penunjukannya kaman i'ijaratil ardi sebagaimana larangan tentang menyewakan tanah. Fa innaha maka sesungguhnya ijaratul ardi man i'ijaratil ardi itu sabata tetap apa sih man i'ijaratil ardi bisunati dengan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim wa khitabus syari dan bermula seruan syariat. Itu yufhamu dipahami minhu dari khitabus syari. Bisa dipahaminya ijtihadin dengan ijtihad. Sahihin yang benar. Walidhalika oleh karena yufhamu bijtihadin sahih. Karena ada apa ijtihadul mujtahidin. Ijtihadnya para mujtahid huwa itu alladhi perkara yang yudhiru menampakkan apa alladhi al-hukma akam hukum asyariyah yang bangsa syariat. Wa ala dalika dan atas adanya ijtihadul mujtahidin alladhi yudhiru ila akhirih fa hukmullahi mangka bermula hukum Allah fi haqqi kulli mujtahidin di dalam haknya para mujtahid huwa itu ma perkara yang ada menunaikan ilaihi kepada ma apa ijtihaduhu ijtihadnya mujtahid wa golaba dan mendominasi apa si ijtihad ala dhannihi atas dugaannya al-mujtahid. Allah Subhanahu wa taala ya. Ada seruan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disimpulkan sebagai satu hukum syariat itu karena adanya proses ijtihad yang benar. Ya. Ijtihadnya para mujtahid. Atas dasar itu, maka posisi ijtihadnya para mujtahid itulah yang menelurkan adanya status hukum. Itulah yang melahirkan adanya satu hukum syariat. Dengan demikian, hukum Allah bagi dalam haknya para mujtahid itu adalah apa-apa yang didapati dari kesimpulan hasil ijtihadnya
si para mujtahid. Itulah hukum syara. Nanti yang di level bukan mujtahid, tinggal itba, ya, mengikuti pendapat para mujtahid. Karena tidak, fakta ya, tidak semua orang bisa berijtihad. Karena ijtihad itu banyak syarat yang harus dipenuhi. Nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukallafu, maka bermula orang mukallaf itu idza hasalat, apabila telah hasil lahu bagi al mukallaf apa ahliyatul ijtihadi, keahlian dalam bidang ijtihad, bitamamiha dengan sempurnanya ahliyah, fi mas'alatin di dalam satu masalah, minal masaili dari banyak masalah, au fil masaili atau di dalam semua masalah, jami'iha yaitu semuanya al masail, fa in ijtahada, maka kalau ijtihad, siapa mujtahid fiha di dalam masalah, wa adda dan telah menunaikan siapa mujtahid, hu akan wa adda dan telah menunaikan hu akan mujtahid, apa ijtihaduhu, ijtihadnya mujtahid, ila hukmin kepada hukum fiha di dalam masalah, faqad ittafaqa, maka sungguh telah sepakat apa al-kull. Faqad ittafaqa, maka sungguh telah sepakat siapa al-kullu, semua para ulama. Sepakat ala annahu, atas sesungguhnya keadaan, itulah ya juju, tidak boleh lahu bagi mujtahid apa taqlidu ghairihi, mengikuti orang lain, minal mujtahidina dari para mujtahid. Fi khilafima, di dalam perbedaannya perkara yang aujaba telah mewajibkan hu akan ma apa dhannuhu, dugaannya si al mujtahid. Wala yajuju, dan tidak boleh lahu bagi mujtahid apa tarku dhannih, meninggalkan dugaannya mujtahid, illa fi arba'i halatin, kecuali di dalam 4 situasi. Maksudnya begini anak-anak, seorang mukallaf, ya, apabila telah memenuhi kriteria kelayakan berijtihad, ilmu-ilmu terkait, syarat-syarat terkait di dalamnya, dia berijtihad satu masalah atau banyak masalah, gitu. Kemudian hasil dari ijtihadnya dengan sungguh-sungguh telah menyimpulkan suatu hukum, maka seluruh ulama mengatakan mujtahid tersebut wajib mengamalkan hasil ijtihadnya dan tidak boleh ikut kepada hasil ijtihad orang lain kecuali di dalam 4 perkara. Al-ula, bermula yang pertama. Jadi seorang mujtahid wajib mengamalkan hasil ijtihadnya, tidak boleh ikut hasil ijtihad orang lain. Begitu. Kecuali dalam 4 hal. Yang pertama adalah idza dhahara, apabila tampak lahu bagi mujtahid. Apa? Annad dalila, sesungguhnya dalil alladhi yang istanada, bersandar apa si al-mujtahid ilaihi kepada alladhi fi ijtihadihi, di dalam ijtihadnya mujtahid itu dhaifun dhaif. Wa anna dalila mujtahidin, dan akan sesungguhnya dalil mujtahid akhara yang lain,
guarihi selain al-mujtahid, itu aqwa lebih kuat min dalilihi dari dalilnya mujtahid al-ula. Fi hadhil halat, maka itu tetap di dalam kondisi ini, maaf, fi hadhil halati, maka di dalam kondisi seperti ini wajib alaihi atas si mujtahid apa? Tarkul hukmi, meninggalkan hukum alladhi yang ada, telah menyelesaikan siapa mujtahidhu akan alladhi ada telah menyelesaikan ilahi kepada alladhi apa ijtihaduhu kesungguh-sungguhannya si mujtahid fil hali dalam situasi. Wa akhdul hukmi, dan wajib untuk mengambil hukum al-aqwa yang lebih kuat dalilan apanya dalilnya. Maksudnya gini anak-anak. Ada masalah baru datang nih. Seorang mujtahid kemudian berijtihad dengan nas-nas syara. Ini hukumnya apa nih kata dia? Ya, berdasarkan kemampuan ilmunya dia berijtihad, kemudian sampailah kesimpulan, oh ini hukumnya wajib kata dia, ya. Udah patokannya seperti itu. Nah, semua ulama mengatakan kalau sudah seperti ini, seorang mujtahid dia harus mengamalkan hasil ijtihadnya tadi. Tidak boleh dia ikut kepada hasil ijtihad orang lain. Ada mungkin pendapat lain selain dari ini. Itu nggak boleh. Kecuali dalam 4 hal. 1, setelah dia berijtihad, kemudian ada orang lain berijtihad, dan dia lakukan perbandingan, ternyata hasil ijtihadnya orang lain, dalilnya lebih kuat. Gitu. Maka dalam situasi seperti ini, legowo mujtahid tadi meninggalkan hasil ijtihadnya sendiri, setelah itu dia ambil satu kesimpulan hukum hasil dari ijtihadnya orang lain. Begitu anak-anak. 1. Jadi jangan khawatir ya anak-anak. Nanti khilafah tegak, itu bukan berarti terus diperlakukan diktator oleh khalifah. Warga tidak bisa berpendapat. Enggak. Justru khalifah akan mendorong ya semua umat ini untuk menjadi orang-orang alim. Bahkan di level para mujtahid. Setelah itu kalau ada urusan hal-hal yang sifatnya krusial banget, nanti khalifah akan menimbang ya di antara hasil ijtihadnya para mujtahid ini, mana nih yang lebih maslahat untuk diterapkan. Maka diambil oleh khalifah, dijadikan hukum. Yang lain tidak berlaku, karena hidup harus satu aturan. Nah, hukum yang diambil oleh khalifah itu, diambilnya dari mujtahid, anak-anak. Kalau tidak hasil ijtihadnya khalifah, itu bisa diambil dari mujtahid lain. Yang ini dipandang lebih tepat untuk dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan. Kalau dalam dunia demokrasi seperti yang sedang berjalan saat ini, perhatikan anak-anak, apa yang diputuskan oleh pemerintah, satu ketetapan hukum atau undang-undang, itu bukan hasil ijtihadnya mujtahid, bukan hasil ijtihadnya para ulama. Contoh, menaikkan harga BBM. Langsung aja ketok palu, jebret diputuskan. Hasil pendapat siapa ini? Kalau di dalam Islam, sekali lagi, indah banget. Pendapat satu hukum yang akan diberlakukan di
pemerintahan negara khilafah itu dipastikan semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis melalui hasil ijtihadnya khalifah itu sendiri atau khalifah mengambil hasil ijtihadnya para ulama yang nanti dipandang lebih pas, lebih kuat dalilnya. Jelas anak-anak? Bakal indah apa tidak kalau begitu? Indah banget, ya. Bangsa Indonesia akan siap apa tidak dengan peraturan seindah tadi? Siap banget, ya. Dengan aturan yang menyusahkan aja dia bisa, ya. Bentar lagi setelah BBM naik, bentar lagi ada konversi itu anak-anak. Tabung gas. Tabung gas itu ada rencana nanti mau dicabut, diganti dengan kompor listrik. Bentar lagi akan ditetapkan oleh pemerintah. Hasil ijtihadnya siapa? Rakyat untuk kesekian kalinya tidak boleh menggunakan miliknya dia. Gas itu milik dia. Nanti kebayang nggak anak-anak? Tukang bakso bawa charger. Ngecas kompor, di mana-mana nyari colokan listrik. Bila perlu tiang listriknya sekalian. Tukang putu, ya. Tukang apa lagi? Cuangki itu. Dicas tuh nanti. Oh, charger. Allah karim, ya Allah. Baik, yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu, bermula yang kedua. Kapan seorang mujtahid meninggalkan hasil ijtihadnya, ikut kepada hasil ijtihad yang lain? Nah, itu idza dhahara, apabila telah tampak lahu bagi mujtahid. Apa? Anna mujtahidan, sesungguhnya seorang mujtahid, ghairahu, yaitu orang lain, huwa, si mujtahid ghairahu itu aqdaru, lebih mampu, minhu, daripada mujtahid awal, ala robti, atas menyimpulkan, au aksaru, atau lebih banyak, apa ittilaan, penelitiannya, alal waqi'i, atas perkara yang terjadi, wa aqwa, dan itu lebih kuat, fahman, apanya, pemahamannya, lil adillati, bagi dalil-dalil, au aksaru, atau lebih banyak, apa ittilaan, penelitiannya, pendalamannya, alal adillati, atas dalil-dalil, as-sam'iyati, yang bangsa sama. Jadi dalil ayat, dalil hadis, itu sam'i kan. Nah, fa'innahu, maka sesungguhnya keadaan itu ya jujur boleh, lahu, bagi si mujtahid awal, bihadil halati, di dalam keadaan ini, apa? Ayat ruka, hendaknya meninggalkan siapa mujtahid awal, al-hukma, akan hukum, alladhi, yang ada, telah mendatangkan, ilaihi, kepada alladhi, apa? Ijtihaduhu, ijtihadnya mujtahid awal, wa yuqallida, dan mengikuti siapa mujtahid awal, dalikal mujtahida, akan mujtahid tersebut, alladhi, yang yasiku, percaya siapa si mujtahid awal, bijtihadihi, dengan ijtihadnya mujtahid awal, aksara, dengan lebih banyak, min sikotihi, dari kepercayaannya mujtahid awal, bijtihadi nafsihi, dengan ijtihad dirinya sendiri. Yang kedua, kapan seorang mujtahid boleh meninggalkan hasil ijtihadnya sendiri? Kapan itu? Ini anak, ketika dia melihat secara nyata, oh ternyata ada orang lain yang lebih mampu dalam membuat kesimpulan. Ternyata penelitiannya jauh lebih dalam daripada aku. Pemahamannya terhadap dalil-dalil jauh lebih tajam dibandingkan aku. Udah, legowo. Sampai kesimpulan, kan orang mah nggak bisa membohongi fitrah.
dia lebih mampu, dia lebih pintar, dia lebih hebat, dia lebih tajam analisanya dibandingkan saya. Sehingga saya lebih percaya dengan pendapatnya dia. Nah, seorang mujtahid seperti itu, udah tinggalkan hasil ijtihadnya, kemudian ikut kepada ijtihad orang lain. Tapi ingat ya, ini levelnya antar apa? Mujtahid, bukan antar orang bodoh dengan mujtahid. Akhirnya mujtahid suruh nurut sama orang bodoh. Atau ijtihad sesama orang bodoh, bukan ahli ijtihad, malah dia berijtihad. Bukan begitu ya. Ini sesama mujtahid. Oleh karena itu, kebayang deh anak-anak, Masya Allah, nanti saat khilafah tegak, betapa para ulama, para santri ini akan sangat dibutuhkan kehadirannya. Ya, para santri, para ulama ini benar-benar sangat-sangat ini. Karena siapa yang bisa ijtihad? Para ulama. Yang bisa ijtihad itu siapa? Para ulama. Lain hal ceritanya dalam negara sistem demokrasi kayak sekarang. Ulama, apalagi santri, itu dianggap penting apa tidak keadaannya? Nggak dianggap penting. Nggak dianggap perlu. Yang diperlukan tuh para pemodal, orang-orang berduit. Gitu. Sekali lagi, dalam dunia sistem demokrasi kayak begini, pemerintahan pakai sistem demokrasi, yang berulang-ulang Abah katakan, demokrasi itu sesat dan menyesatkan, gitu ya. Pertanyaannya, para santri dianggap perlu apa tidak? Ulama dianggap perlu apa tidak? Atau kalaupun ulama diperlukan, dianggap perlu anak-anak, itu menjelang pemilu. Itu didatengin tuh ulama tuh. Buat apa? Cari dukungan santrinya, cari dukungan para jamaah. Jelas anak-anak? Iya. Makanya, kalian harus punya perasaan yang sama ya. Gerah gitu loh. Dengan situasi kayak begini tuh, gerah. Jijik. Bagaimana dalam kehidupan bernegara, ulama tidak dianggap bagian penting. Ya. Yang dianggap penting justru yang lain-lain. Jijik banget ya. Kotor banget, rusak banget. Jangan nyaman, jangan aman dengan model kehidupan kayak begini tuh, jangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.